Wow, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah seorang pemang tempat ini. Berikan tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Shalom semua. Ya, puji Tuhan. Ya. Hari ini saya akan masuk ya di dalam pembahasan tetap sesuai dengan bulan mentalitas kerajaan Allah. Ya, hari ini kita terus dibangun. Bagaimana Tuhan rindu untuk setiap kita hari ini. Tidak hanya sekedar menjadi anak Tuhan yang rata-rata, saudara. Tetapi bagaimana dari awal hidup kita itu sudah ditentukan seperti lagu pujian tadi. Kita adalah umat yang lebih pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Ya, pasti saudara, setiap kita itu pasti merindukan. Bahkan kita ingin mengalami apa yang namanya kemenangan atau keberhasilan. Betul? Tidak ada ya tempat ini. Cita-citaku pengen apa ya? Ditanya seperti itu. Kok aku ingin gagal? Aku ingin kalah gitu. Enggak ada. Ya. Pasti kalau setiap kita kalau ditanya, kau ingin apa untuk masa depanmu? Pasti kita akan jawab, aku ingin sukses. Aku ingin berhasil. Aku ingin mencapai apa yang aku inginkan. Yes, that is true. Dan itu benar, kita harus punya yang namanya tujuan jelas di dalam hidupmu hari ini. Apalagi hidup yang berhasil, hidup yang mengalami kemenangan. Itu sebenarnya janji Tuhan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tidak ada hari ini setiap kita diberikan rancangan kegagalan. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu sudah berikan kita rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Melainkan masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Itu harus jadi bagian setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Setiap kita yang hari ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya engkau percaya, Yesus sudah menang atas hidupmu. Seharusnya hidup kita pun seharusnya melangkah di dalam kemenangan dan demi kemenangan. Saudara. Nah, dan untuk meraih itu saudara, ya. Tidak sekedar terima jadi engkau menang hari ini. No. Tetapi dibutuhkan apa yang namanya usaha, kerja keras, dan ambisi. Saya tanya pada saudara ini, ya. Oke, untuk menjadi ambisius itu salah enggak? Kalau kita dengar kadang ada orang-orang, oh orang itu ambisius banget. Ya. Inginnya itu pengen mencapai segala sesuatu, pengennya cepet-cepet. Enggak mau berlama-lama aku kejar goal harus jadi tahun ini, harus ini dan harus tercapai. Ya, mungkin orang ini bisa dikatakan ambisius, tapi saya bertanya pada saudara, apakah menjadi ambisius itu salah? Ya, saudara. Sebenarnya saudara, kalau ditanya, saudara tidak salah. Ya. Selama ini dia, ambisius itu membawa kita menuju hal-hal yang baik. Ya. Atau saat kita memiliki ambisi, kita itu melangkah semakin maju ke depan, bukannya mundur. Ya, karena di dalam setiap kemenangan yang kita rindukan, saudara, pasti ada yang namanya visi atau mimpi yang besar. Catat itu, pegang itu baik-baik. Dimulai dari visi yang besar. Kemudian apa saudara? Ambisi yang positif, tekad, usaha. Dan itu butuh proses saudara. Dan saat kita ngerti apa yang kita kerjakan, kita juga harus ngerti bagaimana kita harus mengeksekusinya dengan benar. Di saat langkah eksekusi itu kita kerjakan saudara, saya percaya saudara, kita mengalami apa namanya keberhasilan itu. Saudara, kita harus mengerti saudara. Kerinduan Tuhan untuk setiap kita jadi orang yang menang. Tuhan sudah tentukan. Tapi bagaimana kita proses menuju kemenangan itu? Ini adalah bagian setiap kehidupan kita. Tetapi saudara, ini dia. Berapa banyak anak muda ya di masa-masa seperti ini saudara melihat kondisi situasi yang ada. Mereka sudah mulai kehilangan semangat, kehilangan visi,
kehilangan apa yang namanya ambisi, kehilangan apa yang namanya gairah untuk mengerjakan sesuatunya. Untuk melihat sebuah kemenangan aja saudara, aku berhasil, kelihatannya blur banget gitu. Ya, saya percaya di sini tidak ada, amin. Di tempat ini saya berdoa buat setiap kalian, oke. Kalian benar-benar melihat tujuan jelas di mana masa depanmu ke depan. Kau harus mengerti dengan jelas hari ini. Dan saya berdoa kalian mengetahuinya. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Amin. Roh Kudus itu yang menuntun kita. Ya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus apa saudara? Menyingkapkan segala sesuatu. Oleh sebab itu hari ini pentingnya saudara. Kok hidupmu untuk mengalami apa yang namanya kemenangan dimulai dari bagaimana engkau membangun persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Karena saat engkau hari ini membangun hubungan yang dekat dengan pribadinya, kau akan mengetahui visi Tuhan di dalam hidupmu. Ini dia. Mungkin kita punya rencana nih, tetapi rencana Tuhan jauh dari besar. Jauh lebih dari apa yang kita rencanakan. Apa yang hari ini engkau pikirkan hari ini, engkau punya planning 5 tahun ke depan hari ini. Tetapi kalau Tuhan berkata tidak, engkau tidak mengerjakan itu sudah kedaulatan Tuhan, saudara. Hari ini apa yang kau bangun? Army of God. Apa yang kau bangun hari-hari ini? Kita tidak tahu. Apa yang kita bangun ke depan, kita sudah serius nih. Tetapi hanya karena kondisi pandemi seperti ini, salah satunya, itu seakan-akan membuyarkan banyak rencana dan banyak planning persiapan yang kau kerjakan dalam hidup. Benar saudara? Ada yang hari ini kalian punya planning, tetapi semuanya gagal. Hanya karena satu masalah ini, pandemi. Ada saudara? Ada ya? Kalau ada mungkin ngangguk-ngangguk kepala. Wah semua. Ya. Nah saudara, kalau kehidupan kita ditentukan hanya karena kondisi, lingkungan sekitar kehidupan kita, saudara, saya berkata, saudara, kita tidak akan mengalami apa yang namanya kemenangan. Di mana engkau bersandar hari ini, disitulah kekuatanmu. Ya, kalau engkau hari ini bersandar bahwa Tuhan itu hanyalah sumber kekuatanmu hari ini, percayalah saudara, apapun yang terjadi, kondisi, keadaan, masalah, pergumulan, himpitan, apapun, engkau akan sanggup mengatasinya. Kau akan sanggup untuk melewatinya. Yang percaya katakan amin. Kau akan sanggup mengalami apa kemenangan. Sekalipun itu mustahil. But with God nothing is impossible. Katakan amin. Karena itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita percaya saudara. Apalagi saudara. Ya, selain kehilangan visi, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Dan banyak saudara. Banyak anak muda sekarang tuh melihat kekurangan diri sendiri. Melihat apa yang hari ini mereka alami sekarang dibanding melihat apa yang mereka akan kerjakan ke depan. Karena efek kegagalan itu, karena aku sudah nggak bisa lakukan apa-apa lagi di masa seperti ini. Akhirnya cenderung untuk melihat kelemahan dibanding kekuatan. Apalagi saudara, minder dengan teman satu kanan kirinya, kok dia jauh lebih hebat ya, dia tetap bisa survive ya, dia tetap bisa lakukan A, B, C, sedangkan aku nggak bisa lakukan apa-apa. Dan orang tuh berkata ya udahlah, hidupku mengalir aja gitu ya. Tapi ada orang juga berkata sok rohani seperti ini, aku hidup aja mengalir dalam Roh Kudus. Nggak ada saudara. Kalau orang mengalir dalam Roh Kudus pasti orang ini akan dituntun Roh Kudus untuk punya tujuan yang jelas. Katakan amin. Ya. Jadi saat kehidupan seseorang itu dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus, itu tujuannya jelas, saudara. Visinya jelas. Apa yang dikerjakan jelas. Nah, ini yang mulai kehilangan di setiap anak-anak Tuhan hari ini. Saudara, kalau itu salah satu dari engkau hari ini yang ada di tempat ini. Hari ini datang pada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Buka hatimu lebar-lebar. Biar saat ini
kita akan semakin dibentuk bersama-sama. Kita akan mengerti bahwa Tuhan tuh ingin membentuk kita untuk memiliki mental seorang pemenang. Yang mau memiliki mental seorang pemenang, saya rindu melihat responnya. Kok angkat tanganmu? Ada saudara hari ini koresponi yang mau katakan amin. Mari sama-sama kita belajar sama-sama. Di Roma 8 ayat yang ke-37 saja. Firman Tuhan berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan menang. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan berkata di Roma, tapi dalam semuanya itu kita, saudara dan saya. Firman Tuhan yang berbicara sendiri. Kita adalah orang-orang lebih daripada orang yang menang. Tetapi ada alasannya saudara. Karena ini dia garis bawah. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan kita itu hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Apa yang hari ini kau sudah capai dalam hidupmu? Ingat, keberhasilan yang kau capai hari ini. Itu semuanya karena Tuhan. Jangan kau lupa hari ini saudara. Saat engkau hari ini mengerti bahwa, oh ya aku mengalami kemenangan. Semuanya hanya karena Tuhan di dalam hidupmu. Nah, kita akan belajar sama-sama saudara. Di ayat ini kita akan masuk lebih dalam. Perhatikan kata ini. Dalam semuanya itu. Nah, apa artinya saudara? Ya. Artinya kesukaran yang terjadi ya di dalam umat Tuhan di sepanjang zaman. Nah, kalau surat ini ditulis pada saat Rasul Paulus berada di Roma, saudara, apa yang dialami oleh Paulus pada saat itu juga sebenarnya sedang apa yang kita alami pada saat ini. Walaupun secara aplikasinya memang berbeda, saudara, karena beda zaman, tetapi tetap nilainya sama, kesukaran. Ini berbicara apa toh? Ini berbicara tentang penderitaan. Ini berbicara tentang kondisi yang sulit, bahkan tantangan, pergumulan. Apapun hari ini yang mendesak hidup kita itu maksudnya yang di dalam semuanya itu. Ya, kita itu ada di dalam sebuah kesukaran. Ternyata kita itu ada di dalam sebuah apa yang namanya kondisi yang tidak pasti, yang tidak jelas. Seperti apa yang kita alami saat-saat ini, saudara. Tetapi saat kita ada di dalam itu, Tuhan berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wow, luar biasa. Dan Paulus menulis surat ini di saat yang tidak mudah. Ya, kenapa saudara? Saya akan ceritakan singkat saudara. Bahwa pada waktu itu di Roma saudara, kekristenan itu dianggap sebagai bidat. Ya, bidat itu apa? Bidat itu ajaran sesat saudara di sana. Ya, karena pada saat itu kita mengerti, ya, bangsa Romawi mereka menyembah dewa saudara. Dan kehadiran sebuah kegerakan yang dinamakan kekristenan itu hadir di Roma, itu membuat orang-orang yang ada di Roma itu resah. Karena begitu banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disitulah ya penderitaan, aniaya terjadi. Ya, banyak anak Tuhan mengalami siksaan. Ya, mereka bahkan sampai dimasukkan ke kandang binatang. Ya, lalu mereka harus mengalami apa yang namanya penyiksaan yang paling sadis yang bahkan dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu apa? Disalib. Tidak hanya Tuhan Yesus, saudara, ternyata anak-anak Tuhan pada saat itu pun mereka juga mengalami yang sama. Hari ini saudara kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin kita bukan berada di zaman awal-awal, di mana Injil itu diberitakan di saat gereja mula-mula. Kita ada di zaman di mana kita sudah mengalami apa namanya kebebasan. Apalagi di Indonesia. Ya, bersyukur hari ini kita boleh melaksanakan ibadah simpel aja seperti ini. Ibadah onsite. Ya. Kalau di tempat-tempat lain masih beberapa yang belum bisa, wow, hari ini itu anugerah saudara. Tapi kita juga ngerti ada beberapa saudara-saudara kita yang hari ini mereka pun masih belum menang di area ini. Kebebasan mereka untuk beribadah ini loh saudara.
Mereka datang untuk beribadah pada Tuhan di tempat-tempat tertentu. Bahkan di negara ini beberapa pun masih ada, saudara. Kalau hari ini, bersyukurlah kita bersama-sama bisa memuji menyembah Tuhan. Kita bisa bersorak-sorai tanpa ada gangguan apapun. Itu berarti kita mengalami apa yang namanya kemenangan di area ini, saudara. Tetapi saudara, apakah kondisi seperti ini secara pribadi? Perhatikan baik-baik. Secara pribadi engkau hari ini, apakah engkau sudah benar-benar mengalami kemenangan yang dari dalam ini, saudara? Apa yang kita lakukan, saudara? Apakah seperti firman Tuhan berkata kita mengalami kemenangan? Kita boleh mengalaminya itu, saudara. Tetapi saudara, di sisi lain mungkin kita cukup hanya mengambil sikap berdiam diri. Kita mengambil sikap untuk meratapi nasib. Kita untuk mengambil sikap untuk mengeluh. Bahkan kita mengambil sikap untuk menyalahkan satu orang lain. Bahkan orang-orang terdekat di dalam hidupmu. Dan berkata, apa sih yang aku alami? Gara-gara kau, aku jadi seperti ini. Gara-gara pandemi seperti ini, aku gak bisa kerja. Banyak orang jerit kayak gitu, saudara. Aku gak bisa kuliah di tempat yang aku inginkan gara-gara kondisi seperti ini. Ekonomi keluargaku hancur. Tetapi saudara, apakah kesukaran itu kita alami? Kita akan terus fokus ke sana dan fokus ke sana. Dan kita tidak melihat janji Tuhan yang besar yang tadi kita baca, saudara, di Roma. Bahwa kita ditentukan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Lalu penyebabnya apa, saudara? Janji Tuhan itu tidak digenapi. Sedangkan saat kita membangun hidup kita sungguh-sungguh, kita malah mengalami apa yang namanya kesulitan. Kita malah ujung-ujungnya malah mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara. Pertanyaannya itu. Ini, saudara. Coba kita lanjut, saudara. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, menang menurut ukuran dunia. Orang berkata kalau aku tuh menang, aku tuh sudah hidup nyaman, kaya raya, bebas hambatan. Ya, apalagi saudara, ya, punya segalanya, bisa beli apapun, ya, bisa pergi ke luar negeri seminggu sekali gitu ya. Saya pengen juga, amin, gitu ya. Tapi belum tercapai-capai. Tetapi dunia mengukur sebuah kemenangan, mengukur sebuah kesuksesan hanya di area ini, saudara. Apa yang terlihat? Sedangkan saudara, kalau kemenangan itu tidak timbul dari yang di dalam ini, saudara, yang di luar itu semuanya itu sebenarnya sia-sia, saudara. Yes? Apa yang hari ini kita lihat di kejadian yang ada di sekitar kita? Orang hari ini, engkau melihat anak-anak muda hari ini, mereka hidup di dalam sebuah keluarga yang berada. Tetapi saudara, berapa banyak hari ini, saya berkata di kondisi seperti ini yang sekarang ini terjadi, banyak saudara, keluarga itu sudah gak harmonis. Dan apa yang terjadi? Berujung pada kehidupan anak-anak. Akhirnya apa? Ambil putusan. Ngapain aku berada di keluarga ini? Gak damai sejahtera. Keluargaku malah seperti ini. Tidak harmonis. Mama papa ribut ujung, tengkar terus. Atau mungkin keluarga mah tidak mempedulikan engkau hari ini. Dengarkan baik-baik. Army of God, engkau hari ini orang ditentukan sebagai orang yang lebih menang. Seharusnya lewat kehidupanmu. Lewat kehidupanmu saat ini, seharusnya itu menjadi dampak yang besar buat setiap hari ini orang ada di terdekatmu hari ini. Tidak justru menyalahkan diri sendiri atau mengasihi diri sendiri. Supaya kita ngerti saudara, bahwa oh ya, ini harus dimulai dari aku. Kalau tidak, aku tidak akan melihat sebuah kemenangan terjadi di keluargaku. Dimanapun hari ini engkau berada.
Saudara, anak-anakku yang terkasih, dengarkan baik-baik. Ya, untuk mengalami apa yang kemenangan yang hari ini kita bahas, itu butuh proses. Ya, kita harus benar-benar mengalami apa yang namanya proses itu. Dan kemenangan itu harus, ini dia, dimulai dari hati. Ya, hati dulu. Kalau hati ini belum menang, saudara, bagaimana area kehidupanmu mengalami kemenangan? Ya, tetapi tidak hanya dari hati, tapi mentalitas yang akan termanifestasikan. Ya, mentalitas yang termanifestasikan di dalam segala area kehidupan itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Saudara, ingat di satu ayat di Amsal kita pasti ingat, ya, ada firman Tuhan berkata seperti ini di Amsal 4 ayat 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ternyata seluruh area kehidupan ini, saudara, yang ada di dalam hidup kita, itu ternyata sumbernya bersumber dari hati. Dan hati-hati dengan hati, saudara. Ya. Mengapa bahasa Indonesia begitu lekat ya? Hati-hati, tetapi yang disebut adalah hati. Karena memang hati ini, saudara, itu mudah banget terkampiri. Hati ini mudah ya untuk kecewa. Hati ini mudah sakit kalau disakiti. Dan hati ini mudah pahit untuk kalau kita tidak mau mengampuni. Begitu rentannya hati ini kalau kita tidak jaga baik-baik. Kita tidak benar-benar punya filter di dalam hati kita. Kita izinkan segala sesuatu itu masuk di dalam hatimu. Sehingga kita secara tanpa sadar hati kita sudah terkontaminasi. Dan baik-baik, Army of God. Kalau engkau mau menang hari ini, engkau harus sanggup menjaga hatimu. Amin. Coba katakan kanan kirimu. Kalau engkau mau menang, engkau harus sanggup menjaga hatimu. Katakan amin. Ya, dimulai dari hati dulu. Engkau harus mengalami kemenangan. Dimulai dari hati. Nah, kita akan masuk, saudara. Lebih lagi ke bagaimana kita belajar untuk membawa hidup kita mengalami akan area kemenangan. Lanjut, saudara, di Roma tadi ditulis bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang yang menang oleh dia itu Yesus yang mengasihi kita, ya. Nah, pertanyaan saudara, siapa yang kau kasihi hari ini? Ya. Siapa yang kau kasihi? Itu akan menentukan hidupmu. Engkau mengasihi Tuhan, maka hidupmu akan benar-benar mengalami apa yang perkara-perkara dan janji Tuhan. Kalau engkau mengasihi sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan, saya percaya saudara, hidupmu akan ditentukan oleh sesuatu tersebut. Dan saat sesuatu hilang dalam hidupmu, hidupmu akan kehilangan arah. Dan itu banyak terjadi, saudara. Saat kehilangan orang yang dicintai, banyak yang berkata, sudahlah, dunia sudah berakhir. Banyak yang bilang gitu. Ya, aduh, aku diputus, hancur sudah, aku nggak layak gitu ya, katanya keadaannya seperti itu. Tapi saudara, dunia itu belum berakhir, walaupun kau berkata seperti itu. Tapi banyak orang berkata, yaudah, berakhir saja hidupku. Dan tidak jarang orang ngambil keputusan yang bodoh. Saya berkata bodoh banget gitu loh. Harus ngambil keputusan, banyak anak-anak muda bunuh diri. Apalagi masa-masa seperti ini, banyak anak-anak muda depresi, saudara. Bingung mau ngapain. Hati-hati loh, saudara. Saya berkata, Roh Kudus berbicara pada saat ini. Hati-hati dengan saat engkau tidak melakukan apa-apa. Saat engkau di rumah nganggur. Saat engkau hari ini di rumah, mungkin kalian berkata jadi kaum rebahan. Hei, hati-hati kalau kau berkata kaum rebahan. Hei, bangun. Saat engkau tidak mengalami apa-apa, disitulah
iblis bekerja di dalam hidupmu. Engkau akan ditembak dengan intimidasi, tembak dengan pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran yang membuat engkau hari ini mengambil putusan untuk hal-hal yang bukan dari Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Kerjakan sesuatu. Jadilah anak muda yang berguna. Engkau hari ini di rumah, jadi orang yang berguna hari ini. Mulai dari hal yang sederhana seperti itu, saudara. Ya. Kemudian saudara, siapa yang kau kasih, itu akan menentukan hidup. Saya berkata pada engkau hari ini juga berlaku buat saya. Mari kita mengasihi Yesus. Amin. Mau mengasihi Yesus? Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada pribadi, tidak ada kasih yang terbesar selain kasih Yesus yang diberikan pada hidupmu hari ini. Firman Tuhan berkata, mungkin seringkali kita tidak setia, tetapi Tuhan kita, Dia tetap setia, saudara. Sekalipun hari ini engkau masih jatuh dalam dosa, Tuhan masih nunggu engkau hari ini. Tuhan beri kau kesempatan hari ini. Miliki respon yang benar saat ini, percaya Tuhan sudah mengasihi aku. Saat itulah Tuhan ingin kau bangkit hari ini. Kau jangan terpuruk lagi oleh keadaanmu. Jangan kau terpuruk lagi karena kondisi keadaan. Dia sudah buktikan kasihnya buat kita. Tidak ada alasan lagi kok sekarang. Untuk kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Karena memang mengasihi Yesus, memang tidak ada alasan sih. Tidak ada hal yang jadi tuntutan sebenarnya kalau kita mau mengasihi Tuhan. Apa sih? Kalau Tuhan minta kita supaya mengasihi Dia, Tuhan inginkan apa yang ada dalam hidupmu? Enggak. Tuhan inginkan kekayaan atau harta benda atau apa yang kau miliki hari ini, Tuhan enggak mau itu, saudara. Yang Tuhan mau tuh cuma hidupmu saja. Yang Tuhan mau tuh hanya hatimu itu yang ada di dalam ini. Yang sering kali kita penuhi oleh kotoran-kotoran atau hati kita yang penuh dengan kekecewaan atau hati yang penuh oleh hal yang membuat hati ini jadi terkontaminasi, saudara. Dan bagaimana Tuhan bertahta di dalam hidup kita, sedangkan tempat itu penuh oleh hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, saudara, saat ini dengarkan baik-baik. Yesus rindu untuk ada di dalam setiap kehidupan kita. Yesus itu yang sanggup memulihkan hati. Yesus itu sanggup memulihkan kehidupan seseorang, bahkan Yesus sanggup mengubahkan sebuah mentalitas yang dinamakan mentalitas korban ini menjadi mentalitas seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus sang berkuasa. Sebab itu, mari saudara, hati-hati dengan mentalitas korban, saudara. Ya, apa itu mentalitas korban? Suka menyalahkan keadaan. Suka mencari keadilan manusia. Dan suka menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Simpel itu. Tetapi saudara, saat orang memiliki mentalitas seperti ini, orang ini enggak pernah mengalami terobosan. Hati-hati saudara. Kalau engkau seringkali mungkin kau berkata keadaan itu menjadi kambing hitam di dalam hidupmu, kau gak akan pernah bangkit dari keadaanmu, percayalah. Kau punya mimpi yang besar hari ini, tapi engkau berkata, duh sulit. Bagaimana aku bisa maju? Bagaimana aku bisa menghadapi tantangan seperti ini? Ya. Keadaan ini enggak dukung aku, keluargaku enggak dukung aku untuk aku mencapai visi besar yang aku inginkan. Saudara, orang-orang yang memiliki mentalitas korban itu seperti itu. Dia akan cari orang untuk membelakan hidupnya, cari keadilan. Mbok aku nih loh, dibela. Dia sudah ngapa-ngapain aku, dia sudah berlaku jahat pada aku. Orang yang memiliki mentalitas korban, dia akan
suka mencari keadilan manusia dibanding mencari keadilan Allah. Ya. Lalu sering menyalahkan diri sendiri. Aduh, kok aku lakukan ini toh? Kok aku lakukan ini? Gara-gara aku semuanya jadi kayak gini. Gara-gara aku keluargaku seperti ini. Gara-gara aku gak bisa mengejar impianku. Bahkan orang barat gara-gara kamu. Gara-gara orang tuaku. Semua ditunjuk ya. Tetapi tidak melihat apa yang di dalam hati. Itulah mentalitas korban. Ya, kita mau belajar satu kisah yang menarik, saudara. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Biar ini meneguhkan setiap kita hari ini. Ya. Firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ya. Perikopnya tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan bacakan buat saudara, Anda menyimak dengan baik. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan." Ini dia responnya. "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat ke-8, kata Yesus padanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Katakan amin. Ya, kita belajar sama-sama lewat kisah ini, saudara. Kita akan mengerti bahwa pada saat Yesus ya berangkat ke Yerusalem, Yesus menemukan kondisi di mana sebuah kolam yang di dekat pintu gerbang domba itu dikelilingi oleh orang-orang sakit semua, saudara. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Ya, itu bukan terus kumpul sana itu ada konser gitu. Enggak, saudara, ya. Di sana itu mereka berkeliling ternyata menunggu apa yang namanya sebuah mujizat terjadi di sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Saudara, kalau kita mau belajar, saudara, arti Bethesda itu adalah House of Mercy. Dan bahasa aslinya diartikan bahwa Bethesda adalah rumah kemurahan. Ya. Nah, saudara, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, saudara, mereka menunggu sebuah mujizat itu terjadi. Ya, saat ada goncangan mereka kan siap-siap, padahal mereka kalau timpang ya bagaimana mereka lari gitu ya. Saya bayangkan, saudara, mereka begitu percaya ya, bahwa dengan goncangan air itu akan mengubah keadaannya, saudara. Padahal kalau kita ngerti artinya House of Mercy, rumah kemurahan Allah, dan yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup menyembuhkan adalah siapa? Pribadi Yesus yang datang di tempat itu. Tetapi mereka tidak fokus, tapi mereka melihat, menunggu hal yang konyol sebenarnya. Padahal di situ ada raja di atas segala raja yang hadir di tempat itu. Saudara, orang buta, orang timpang, orang lumpuh itu, saudara, itu adalah gambaran orang yang butuh belas kasihan orang lain. Ya, mereka butuh perhatian orang lain. Ya, coba
Kita kalau lihat di ayat yang ke-5 itu saudara, ya, ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbareng di situ, dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saat Yesus bertemu dengan orang yang sudah sekian lama itu sakit, pertanyaan Yesus sederhana kok, ya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya pertanyaan Yesus buat setiap kita hari ini itu sama, maukah engkau menang? Ya, tapi kita belajar, lihat responnya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang nurunkan aku. Dia mulai melihat orang lain, nyalain orang. Itu temanku, ini orang buta, temanku orang timpang, gak mau nolongin aku. Bagaimana aku bisa masuk ke sana Tuhan? Aku pasti sudah kelewatan. Ya. Itu saudara, kalau orang yang memiliki mentalitas korban, pasti orang itu pasti akan menyalahkan kondisi sekelilingnya. Belajar dari orang ini saudara. Apa yang kita bisa belajar dari? Seharusnya kita tidak boleh memiliki sikap seperti ini saudara. Apa yang kita harus lakukan? Sikap yang benar ini dia, memandang kemurahan Allah. Catat tuh baik-baik. Kok kita ngerti arti Bethesda itu adalah rumah kemurahan. Seharusnya kita ngerti bahwa kita tahu Yesus itu saja yang sanggup memberikan yang terbaik buat hidupmu. Pandang kemurahan Allah di dalam hidupmu. Hari ini apa yang kau ada hari ini, bersyukurlah. Kau hari ini berada di keluarga yang hari ini dengan kondisi yang ada, tetap engkau berkata hari ini, Tuhan aku bersyukur. Aku boleh berada di dalam keluarga ini. Aku bersyukur kalau aku boleh bekerja dengan pendapatan atau dengan kondisi yang ada seperti ini. Aku tetap bisa bekerja walaupun dengan situasi pandemi yang tidak menentu, aku tetap bisa belajar, aku tetap bisa kuliah walaupun dengan online, aku juga harus bayar harga, aku harus beli kuota, ya tetapi aku belajar, aku tetap bersyukur. Oleh sebab itu aku mau kerjakan yang terbaik, aku mau lakukan yang terbaik. Itu ada sikap yang benar, memandang kemurahan Allah. Dan itu harus ada dalam setiap kehidupan kita, Armyofgan. Hargai setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidupmu. Tidak seperti orang timpang ini saudara. Saat Tuhan hanya berkata, maukah engkau sembuh? Sebenarnya simple. Kalau orang ini mau mengalami kesembuhan, orang ini cuma cukup satu jawaban, ya Tuhan, aku mau. Demikian hari ini, firman Tuhan berkata, saat engkau hari ini kau mau menang. Respon hari ini berkata, saat ini, ya Tuhan, aku mau menang. Amin saudara. Kau mau menang hari ini? Menang atas apa hari ini? Kau masih jatuh dalam dosa? Aku di hadapan Tuhan. Kau berkata, Tuhan, aku mau menang. Kau hari ini masih kalah dengan kondisi keadaanmu saat ini. Kau masih berada di area di mana mentalitas korban ini, saudara. Saat Tuhan berkata, maukah engkau menang? Mari sama-sama datang pada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Jangan menyalahkan keadaan lagi ya. Jangan menyalahkan orang lain sekitarmu. Kasihan. Kadang mereka tidak tahu apa-apa engkau salahkan, saudara. Ya, tetapi fokus dengan hidupmu hari ini. Oleh sebab itu, bagaimana mengatasi mentalitas korban? Ya, ada 3 hal. Catat baik-baik, ini aplikasinya. Dengan ini saya selesai. Yang pertama, kalau kita belajar dari kejadian Bethesda tadi, orang yang sakit 38 tahun itu, saudara, dia berada di sebuah lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung dia untuk mengalami kemenangan. Ya, sebab itu yang pertama, jangan bergaul dengan orang yang senasib. Ya, bergaullah dengan orang yang sudah menang. Ya, kesalahan yang pertama yang dimiliki oleh orang sakit itu, saudara, dia berada di dalam kumpulan orang-orang sakit juga. Ya, orang buta ya dideketi, orang-orang yang mengeluh ya dideketin, orang-orang yang putus harapan ya dideketin gitu.
ya selamanya hidup kita tidak akan mengalami kemenangan, saudara. Percayalah, kalau engkau berada di dalam circle yang di dalam itu orang-orang yang putus pengharapan, orang-orang dipenuhi oleh kekecewaan, orang-orang yang dipenuhi oleh sakit hati. Tapi hari ini kau sadar firman Tuhan berkata, hati-hati dengan pergaulanmu. Sekali lagi, kau harus temukan komunitas yang benar. Tidak akan pernah capek tempat ini di mimbar ini berkata soal komunitas yang benar. Sebab dengan komunitas yang benar, apalagi komunitas yang mengubahkan kehidupan, yang ada di sebuah gereja Tuhan yang hari ini ada, itu akan benar-benar membawa hidup kita akan mengalami apa yang namanya kemenangan. Amin, saudara. Amin. Jangan pernah berkata tak absen dulu ya, CG gitu ya, oleh alasan-alasan yang sebenarnya masih bisa diatur secara waktu. Sebisa mungkin hari ini kau harus punya waktu yang terbaik untuk kau berkata, aku harus punya komunitas yang menguatkan. Hari ini saudara, hati-hati. Sejauh engkau menjauhi sebuah perkumpulan atau persekutuan orang-orang benar berbicara soal komunitas, disitulah sedekat engkau hari ini engkau mengalami apa namanya serangan-serangan yang iblis lancarkan di dalam hidupmu. Percayalah, karena apa? Tidak ada covering, tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan. Artinya apa? Bagaimana saudara seimanmu menguat engkau hari ini sehingga engkau kadang dihubungin hilang gitu ya. Mungkin kita sering dengar kata ghosting gitu ya. Ya. Berarti ya. Oke, di sini tidak ada yang ghosting ya. Amin. Semuanya kelihatan ya. Ada bentuknya ya. Tetapi juga saat dihubungin, saat pemimpin rohani bercoba untuk kontak kondisi kalian, ayo miliki respon yang baik. Ya, karena itulah wujud di mana covering rohani berbicara soal bagaimana kita rindu untuk terus support, kita terus untuk rindu melihat setiap kalian hari bertumbuh di dalam iman. Oke, jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat engkau hari ini semakin mundur dari Tuhan. Ya, yang pertama, yang kedua, jangan turuti perasaan, turuti dorongan iman yang timbul dari firman Tuhan. Saudara, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Oh, nggak bisa hari ini kau berkata aku menjadi orang yang lebih dari pemenang. Pemenang itu muncul dari hati. Hati itu lahir dari sebuah iman yang kuat. Ya, iman itu juga muncul dari hati. Tapi bagaimana iman ini timbul dari dalam hati, sedangkan kita tidak pernah membangun itu bersama dengan firman Tuhan. Saudara, kemenangan kita sebenarnya Tuhan sudah berikan manualnya kok. Apa saudara? Alkitab kita. Hari ini pegang itu baik-baik, jadikan itu manual kehidupanmu. Ya, petunjuk atau penuntun hidupmu. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalanmu. Engkau gak akan pernah tersandung, saudara. Engkau gak akan pernah salah langkah saat engkau belajar taat. Engkau benar-benar belajar, oh ya Tuhan, aku tahu arah kehidupanku ke sana. Oh Tuhan, aku tidak boleh lakukan ini. Karena kenapa? Kita benar-benar hidup atas dorongan iman. Karena kita mau dengar firman-Nya. Saudara, hari ini cintai firman Tuhan ya. Cintai. Jangan hanya sekedar jadi pelengkap di rak buku kalian. Ya. Renungkan itu. Cintai firman itu siang dan malam. Maka firman Tuhan berkata, kehidupanmu akan berhasil dan beruntung. Mazmur berkata, itulah kemenangan kita saat kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ambillah tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Saudara, kehidupan kita nggak boleh digantungkan dengan orang lain. Ya, hari ini engkau bertumbuh dewasa, seharusnya engkau harus punya tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Terlebih hatimu itu, yang menjaga adalah hatimu sendiri. Bukan terus berkata, duh aku mundur rohaniku karena pemimpinku kayak gini. No, jangan berkata seperti itu lagi saudara. Untuk pertumbuhan rohani kita,
untuk bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah tanggung jawab kita pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Pemimpin, kakak-kakak rohanimu, koko cece kakak, itu hanya mendorong engkau, menuntun engkau, mengingatkan engkau hari ini supaya engkau tetap dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ambil tanggung jawab. Kalau engkau hari ini mau hidup mengalami kemenangan, belajarlah bertanggung jawab. Mulai apa? Dirimu sendiri, saudara. Ya, mulai dari dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengatur kehidupanmu, engkau mengatur segala perasaanmu hari ini. Ini juga menjadi tanggung jawabmu pribadi. Jangan mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarmu. Amin, saudara. Amin. Maukah hari ini engkau mengalami kemenangan? Maukah engkau menjadi orang-orang yang lebih dari menang? Seperti apa firman Tuhan katakan tadi. Saudara, 3 hal ini kita lakukan bersama-sama. Jangan bergaul dengan orang yang senasib. Orang yang tanda kutip, orang yang memiliki mentalitas korban juga. Maksudnya seperti itu. Ya. Yang kedua, jangan turuti perasaan. Ya, jangan memutuskan keputusan yang tepat atau keputusan yang besar dalam hidupmu itu berdasarkan perasaan. Jangan, saudara. Tetapi ambil sebuah keputusan yang besar di dalam hidupmu ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan memutuskan keputusan itu sendiri. Yang terakhir, ambil tanggung jawab itu sendiri. Jangan gantungkan orang lain, jangan gantungkan kondisi situasi sekitarmu untuk membuat hidupmu lebih berarti. Amin. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian nih, saudara. Ya, ada satu hal yang luar biasa. Saya diberkati oleh video ini. Ya, jadi saya akan ceritakan dahulu. Nanti kita akan lihat video ini bersama-sama. Setelah itu kita akan berdoa. Ya. Jadi satu kisah cerita, saudara, ada sebuah pertandingan lari yang sangat bergengsi di Amerika, ya, yaitu ajang Dallas Marathon. Ya. Nah, kejadiannya itu bulan Desember 2017. Ya. Nah, salah satu momen yang sangat disorot banyak orang pada saat itu. Ya, kenapa, saudara? Karena itu menjadi sebuah momen yang mengharukan, penuh sportivitas gitu ya. Nah, ada seorang pelari wanita muda ya, namanya Ariana Lutherman ya. Itu menolong pelari lain yang lebih senior ya, namanya Kendall Self, yang terjatuh saat melewati garis finish ya. Tanpa ada imbalan apapun, dia lakukan dengan tanpa pamrih. Ariana ini mengorbankan hasil pacuannya. Jadi dia itu sebenarnya sudah tinggal selangkah lagi itu sudah finish. Tapi saat dia melihat sebelahnya orang ini jatuh, saudara, dalam hatinya ini dia tahu kalau dia ngomong soal ego, saudara, dia kan mau berkata aku menang. Tetapi saudara, ternyata Ariana ini mengalami kemenangan yang sesungguhnya saat hatinya ini dia berbalik. Dia nolong Kendall, saudara, ya, untuk sampai ke garis finish. Dan perlombaan ini menentukan bahwa pemenangnya adalah Kendall Self. Ariana nggak jadi menang. Tetapi saudara, ini yang akan kita belajar sama-sama. Apa arti pemenang yang sesungguhnya? Ya, kita lihat video ini ya. Silakan. Mari kita panggil berdiri sama-sama, teman-teman.